Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan video ini guna memenuhi tugas pada mata kuliah akhlak tasawuf. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan Islam yang terang benderang seperti zaman sekarang ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang takabur atau sifat sombong. Sombong atau takabur adalah salah satu sifat yang tercela, yang mana sifat tersebut atau perilaku tersebut cenderung memuji, membesarkan, memandang, dan mengakui bahwa dirinya itu lebih besar dari segala-galanya. Oleh karena itu, sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya sikap atau sifat tersebut sombong ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sebagai hambanya tidak pantas untuk melakukan sifat tercela ini. Adapun jenis-jenis sombong itu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu adalah sombong terhadap Allah, yang kedua sombong terhadap Rasul, dan terakhir adalah sombong terhadap manusia. Sombong terhadap Allah ini telah dilakukan pada umat-umat terdahulu, seperti contoh yang pernah dilakukan oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud, yang mana dia mengakui bahwa dia adalah seorang Tuhan. Dia mampu membunuh, menghidupkan orang yang dia kehendakinya. Sini sudah jelas bahwa sombong itu adalah sifat yang sangat tercela. Lalu sombong pada Rasul, jika kita tengok pada zaman sekarang ini banyak sekali manusia-manusia yang sudah tidak mengikuti ajaran Rasul, perilaku Rasul, sunnah-sunnah Rasul. Malah mereka banyak mengikuti pola hidup orang Barat yang kita ketahui sama-sama banyak yang menyimpang dari agama kita. Lalu sombong yang jenis ketiga adalah sombong terhadap manusia. Nah, ini sangat sering kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita terkadang bersifat sombong terhadap sesama manusia, memandang bahwa dia rendah dibanding kita, bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dan hal ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ketahui bahwa pasti ada hal atau faktor yang mendorong seseorang itu bisa bersifat sombong. Salah satunya yaitu adalah ilmu. Bila seseorang merasa bahwa ilmu yang dia dapatkan itu lebih tinggi, dia merasa bahwa pengetahuan yang dia miliki itu sangat banyak, tapi dia tidak bisa memanfaatkan yang diberikan oleh Allah berupa ilmu tersebut dengan baik. Malah ini menjadikan ladang supaya dia bisa bersifat sombong terhadap manusia. Lalu faktor yang kedua adalah keturunan atau nasab, yang mana jika seseorang merasa bahwa dia berasal dari keturunan yang baik-baik, dari keluarga yang terhormat, dari darah biru, maka ini juga bisa menjadi kesempatan buat dia untuk bersikap sombong. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu amal dan ibadah seseorang. Apabila seseorang merasa bahwa amal yang telah dia kumpulkan, baik amalan sunnah maupun wajib, sudah dia kerjakan, dia merasa bahwa amalan sudah cukup dan paling banyak di antara manusia yang lainnya. Hal ini bisa menjadikan dia bersikap sombong. Padahal apabila kita melakukan suatu ibadah atau melakukan amal
kebaikan, bila diniatkan untuk selain Allah, bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala. Faktor selanjutnya yaitu adalah ketampanan atau kecantikan. Hal ini sangat mudah ya dilakukan seseorang untuk bersikap sombong. Dia menyombongkan ketampanan atau kecantikan yang dia miliki sesama manusia. Hal ini bisa menjadikan dia itu bersikap sombong. Padahal bila menua nanti, maka ketampanan dan kecantikan yang kita miliki itu sudah sirna. Lalu faktor selanjutnya yaitu adalah harta. Hal ini juga bisa mendorong seseorang itu bersikap sombong terhadap sesama. Dia merasa lebih kaya, lebih mampu dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya ialah bahaya atau akibat dari kita berperilaku sombong atau takabur. Kita ketahui bahwasannya sifat sombong ialah milik Allah. Apabila kita melakukan sifat sombong ini, maka bisa membuat Allah murka atau marah terhadap kita. Dengan sekejap Allah bisa merampas, mengambil apa yang dititipkannya kepada kita, baik berupa harta, ketampanan, istri, anak, atau yang lainnya. Allah sangat gampang dan mudah apabila ingin mengambilnya dari kita. Dan sombong adalah termasuk orang-orang yang munafik dan kafir. Oleh karena itu, apakah kita masih pantas untuk bersikap sombong? Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang pantas untuk bersikap sombong. Sebenarnya cara untuk mengatasi dari sikap sombong ini sangatlah mudah. Sayyidina Ali mengajarkan bahwa jika kamu bertemu dengan seseorang yang lebih muda dari kamu, maka berpikirlah di hatimu bahwa dosanya lebih sedikit dibandingkan dosamu. Lalu apabila kamu bertemu dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, maka berpikirlah bahwa amalnya itu lebih banyak dibandingkan dengan amalmu. Di sini diajarkan bahwa kita harus selalu merasa kurang, baik dari amal, ibadah, kita harus merasa kurang, jangan cepat puas. Oleh karena itu, apabila kita sudah bisa berpikir seperti itu, untuk melakukan sikap sombong pasti akan sulit karena merasa bahwa diri ini masih banyak kekurangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Oleh karena itu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.